ini terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya. Dia online, ya lihat. Cuma kalau ada yang monitor bagus. Biasa saya segini. Kalau dia betul online, coba kasih jempol. Kan biasa muncul kok di layar. Tidak. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Kalau nama saya Irwan. Kalau lengkapnya masih saudara sudah kenal. Cuma cukup saya saudara kenal saya Irwan. Terserah Bapak Ibu Saudara mau panggil saya Pak Irwan atau Pak Pendeta. Cuma saya biasa dipanggil dengan Ko Irwan. Kalau lengkapnya saya Irwan Ingkiriwan. Tapi memang ada hubungan. Kalau beliau almarhum tahu saya itu ada dua nama Irwan. Satu Iwan polisi, kalau saya bilang Iwan pendeta. Kebetulan saya ketua rukun Ingkiriwan di Palu. Nah, saya juga dulu sama-sama kerja dengan gembala saudara di sini. Cuma saya sudah duluan check out, nah, baru beliau menyusul juga. Tapi lama setelah itu. Nah, jalan hidup terus akhirnya dia jadi hamba Tuhan. Ya puji Tuhan, saya juga ikut jadi hamba Tuhan. Nah, terus yang pertama. Yang kedua, saya dikaruniai satu orang istri dan 2 orang anak. Cuma kebetulan belum bisa hadir karena saya punya kecil masih tidur. Kita datang kemari karena ada sedikit acara, jadi mereka masih di hotel, saya saja yang datang. Nah, terus saya ini terdaftar di gereja BFA, Bethany Fresh Anointing. Tapi kalau untuk pelayanan keluar, saya tidak pernah bawa nama gereja. Terus yang berikut, kenapa tadi saya duduk di sana? Karena begini, pengalaman selama ini, saya pernah juga KKR di Tentena sini, tapi tidak perlu saya sebutkan nama gerejanya. Saya datang, saya sudah bilang sama Bapak Tuhan yang gembalanya, saya bilang, oh saya tidak mau duduk di Ani, saya mau duduk di tengah dan belakang. Terus bisa enggak saya tidak pakai dasi, tidak pakai jas? Oh dia bisa, enggak apa-apa. Nah, jadi saya duduk lagi. Jadi sampai orang datang di matanya dan orang tidak tahu. Jadi sudah baca cerita, asik baca cerita kita. Bapak dari mana? Oh saya dari Palu, sudah cerita. Nanti pas mau khotbahnya, baru WL-nya bilang kami persilakan hambanya, baru saya berdiri. Dia kaget, oh Pak Pendeta dan. Nah di situ pertama, saya belajar dari situ. Saya lihat mohon maaf sebelumnya. Mungkin yang lain kan sudah tahu kalau Bapak itu setelah yang mau melayani. Saya jadi dikasih dulu Pak, bisa ke depan. Saya tanya saudara, kalau tolong di nanti misalnya kalau di sana itu ada gereja, ada yang dulu ada trompet tanpa masing-masing kan di depan atau di belakang? Kan tidak ada. Toh? Nah, terus yang pertama, yang kedua, dari situ mohon maaf, saya belajar begini, kita menghargai, menghormati siapapun orang yang datang di gereja, terutama orang yang tidak kita kenal. Saya dulu, pelayanan saya pertama itu saya terima tamu di gereja. Saya kasih tahu saudara, ujung tombak pelayanan saudara, saya ini korban penerima tamu. Saya bertobat di gereja GPDI, sorry kalau saya sebut nama. Tapi saya belajar terus, akhirnya saya pindah ke GBI. Saudara pernah tahu kenapa saya pindah ke GBI? Korban penerima tamu. Kenapa saya bilang korban penerima tamu? Karena begini, kalau saya lewat gerejanya, ini pendetanya, salam Pak Irwan, salam. Saya cuma lewat. Maksudnya, salam Pak Irwan. Suatu saat saya ketemu di pasar yang dari jauh, masih jauh. Salam Pak Irwan, salam. Nah, saya di rumah ini,
Coba sekali-sekali pesiar ke gereja kita. Saya pesiar. Saya datang ke gereja, dia sambut saya saudara dari seperti raja. Dari depan sampai dia duduk, dia layanan bagus-bagus. Di situ aku saya tertentu kenapa di gereja saya yang saya pertemukan tidak dilayani seperti itu. Kalau Pak Nison pasti dia tahu, kalau kita dulu di Danamon ada namanya nasabah prime khusus, memang dilayani khusus. Nah saudara-saudara ini semua nasabah prime-nya Tuhan. Maaf, jangan seorang bedakan misalnya, mohon maaf, kalau misalnya dia datang naik mobil saudara, naik mobil, orang naik mobil begini-begini, atau jangan saudara, karena saya pernah bawa pejabat sama-sama dengan saya di pelayanan. Saya bilang sama dia, ngana apa diam-diam, jangan bilang kalau ngana ini, ngana jalan di belakang, jangan jalan dengan kita, ngana jalan sendiri. Dia seperti biasa. Setelah ngomong saya bilang, mohon maaf, bapak ini, baru panggil, maaf. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa saya tidak suka duduk di depan? Karena begini, saya juga belajar kursi keramat di gereja itu di depan. Iya toh? Itu kursi keramat di gereja. Jarang orang mau duduk karena takut. Kenapa? Kursinya gembala, kursinya batu. Kalau saya gembalanya, saya tidak mau duduk di depan. Minggu ini saya duduk di sini, minggu depan saya duduk di sana, minggu lagi saya duduk di sana, minggu ini saya duduk di sini. Karena supaya kenapa? Supaya jemaatnya pusing terus. Bapak gembala duduk di mana ya? Duduk di muka. Kenapa kita kosong di muka? Biasanya saudara kan yang paling muda-muda biasa. Kenapa lebih suka duduk di belakang? Kalau dia lebih suka duduk di belakang, berarti dia lebih sering nonton bioskop. Ya toh? Kalau di bioskop itu paling enak duduk di belakang supaya dapat lihat semua. Kalau di muka sakit kepala. Tapi kalau di gereja orang takut duduk di depan. Karena kenapa? Nah, saya tidak tahu lagi kalau itu. Tapi pengalaman saya, tolong semuanya samakan itu kursi. Jangan pakai, oh itu kursinya gembala. Kita semua di hadapan Tuhan sama. Amin. Oke, tahu seberapa lama musim COVID? Saya jemput kita berdiri, kita buka sama-sama di Kejadian. Kejadian 22. Ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-19. Jika sudah dapat katakan amin. Belum semua berarti ya? Bagi yang bawa Alkitab silakan buka Alkitabnya. Yang tidak bawa boleh lihat ke depan. Oke, sudah dapat? Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Amin ya. Oke, kita mulai ya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelenak keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu.
ayahnya. "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatkannya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengubah tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menanyai itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunan sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembali Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Mesir. Terima kasih, silakan duduk. Saya kan tadi pesan buat saudara, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang ada enggak yang saudara salahin? Adanya apa? Kenapa tiada yang protes? Halo? Kenapa tidak ada yang protes? Jangan mentang-mentang saya yang khotbah, saudara bukan protes, mengingatkan. Kita ini sudah terjerumus sama-sama. Saya sudah pesan tadi toh, saya baca ayatnya. Saya ulang, saya baca ayatnya. Saudara baca ayatnya. Akhirnya, saya baca ayatnya. Saudara, jadi orang tidak komitmen tuh. Nah, kenapa saudara diam? Aku tidak enak kan bapak khotbah. Jangan. Memang betul ada etikanya. Tapi di saat-saat yang genting, saudara tidak kesana. Yang saya sedikit, artinya, "Pak, kok maaf? Tak lewat satu ayat." Orang tidak akan terjerumus sama-sama. Saya suka, "Oh iya yang tak lewat." Saya sengaja kasih lewat. Saya mau lihat saudara mau terus-terus enggak. Saya gas, saudara gas juga, sama-sama tuh orang. Amin. Pengalaman. Jadi ingat, jangan juga terbawa arus. Saudara harus punya prinsip sendiri. Kan kau bilang tadi kita baca ayat yang ganjil. Kok baca yang ganjil, saya orang baca yang genap. Oh, saudara, kita lewati. Tapi saudara perlu ingat, itu contoh satu kecil. Kalau ada kesalahan saudara-saudara kita sesama kita masih sedikit, ingatkan memang. Jangan saudara jadi dorong bilang berdosa berjamaah. Tahu tak? Sudah tahu-tahu misalnya, ya gas juga. Saudara pikir saya ini betul juga, mentang-mentang saya di mimbar saya betul, tunggu dulu. Saudara lihat nanti saya keseharian. Jangan percaya orang di mimbar. Jangan percaya orang angkat tangan, jangan dulu percaya orang berbahasa roh. Yang saudara percaya kehidupannya sehari-hari. Orang di mimbar, orang di gereja, semua rupa malaikat. Paling enak saudara kalau mau pinjam uang, pinjam di gereja. Jangan di rumah. Pakai ayat.
jangan menahan sesuatu yang ada padamu. Kalau dia tidak mau kasih, ini ayatnya. Toh? Kalau di gereja orang lupa malaikat semua, tapi kalau di luar baru kita lihat pelayanan kita yang sebenarnya pada saat kita di luar, itu yang Tuhan mau. Amin. Oke, kita lanjut lewati tentang Abraham. Tentang Abraham ini, kalau kita kenal Abraham itu yang disebutkan bapak orang percaya, bapak orang beriman. Kalau saudara-saudara kita yang sebelah, saudara ya, bukan saudara tiri, ingat. Biasa ada yang bilang itu saudara tiri, toh? Bukan saudara tiri, ingat ya. Kita satu benih. Kalau satu papa, itu saudara kandung. Kalau lain papa, itu saudara tiri. Biar satu kandungan. Ini kita menanya laki-laki. Dibilang anak bibitnya kita, anaknya kita. Abraham itu anak kandungnya dua-dua itu, Ishak dan Ismail itu anak kandung, bukan saudara tiri. Apalagi dibilang saudara sepupu kita, bukan. Itu saudara kandung kita. Kalau saudara kandung kita bilang Abraham itu bapak para nabi. Karena kenapa? Hampir semua nabi dari keturunannya Abraham. Nah sekarang saya bertanya, kenapa Abraham sampai dibilang bapak orang beriman, bapak orang percaya? Jangan terlalu tegang. Saya tidak suka bapak terlalu tegang. Kita tanya jawab, sharing sedikit. Ya, Pak Dikson, kalau Pak Dikson nonton, mohon izin Pak. Nah, saya mau tanya saudara dulu, kenapa Abraham dibilang bapak orang beriman, bapak orang percaya? Kenapa bukan Daud, bukan Musa, bukan Nuh? Kenapa? Kalau saudara jawab benar juga saya tidak kasih hadiah, salah juga saya tidak hukum. Tenang saja. Mau bagi regu atau enggak ya? Nah, dua regu juga, regu A, regu B. Regu A di dalam, regu B di luar. Kalau di dalam, kenapa Abraham sampai dibilang bapak orang percaya, bapak orang beriman? Nggak usah tengok-tengok, apa yang ada yang selalu pikirkan, bilang saja. Coba. Bapak boleh Pak? Atau yang lain, yang muda, lebih muda. Kenapa Abraham sampai dibilang bapak orang percaya? Karena taat setia kepada Tuhan. Nah, regu A, regu B yang di luar. Kenapa Abraham sampai dibilang bapak orang percaya? Ada yang karena tahu pede dan tempo, coba pede. Tempo diri. Oke, yang saya lihat juga. Kenapa? Jawab juga tidak apa-apa. Oke, regu B lewat. Kenapa Abraham sampai dibilang bapak orang percaya? Di sini kita belajar. Kenapa bukan Daud? Karena Daud terkenal raja perang, pokoknya lebih terkenal. Waktu Daud bunuh Goliat, berapa batu yang diambil? 5 atau 3? 5. Yang mana bilang 5? Katakan coba. Kalau sana dia yakin sekali. Kalau ada yang belum yakin dia begini. Yang bilang 3. Ada tadi saya ingat. Oke. Kalau dia ambil 5, saya tanya saudara, berapa batu yang membunuh Goliat? 1 kok? Batu yang keberapa? Hah? Yang berapa? Yang pertama. Kalau tahu batu yang pertama bunuh Goliat, kenapa dia ambil 5 batu? Ya? 1 persiapan. Nah, kan ada 5 tuh. 1 pasti mati. Oke, masih ada 4. 1 persiapan lagi. Nah, masih ada 3. 3 batu untuk apa? Coba ngomong sedikit, kau sudah terlalu takut. Saya ini tidak mau marah kalau saudara juga salah jawab, karena benar tidaknya
Pasti dari saya karena saya khotbah tuh. Ayo, kenapa sisa 3 batu? Kenapa Daud ambil 5? Bedanya Daud. Saya juga tidak tanya Daud langsung, cuma saya baca. Saya lagi cari tahu. Oh ternyata 5 batu dia ambil. Terus cuma 1 batu yang bikin mati Goliat. Itu batu yang pertama. Bukan batu yang kedua, ketiga, keempat. Tidak, batu yang pertama. Kalau bisa, kenapa kau ambil 1 Jo? Toh, ambil 1 saja. Kau kan diiringi Tuhan. Perintah Tuhan. Tuhan suruh. Cuma tidak ada Tuhan bilang ambil 5, tidak. Dia ambil lebih. Nah, dia lempar, tak langsung mati. Cuma yang pertanyaannya sekarang, kenapa 5 dia ambil? Dia sendiri tidak yakin. Kata kerennya kurang yakin. Lebih keren lagi ragu-ragu. Tahu? Karena dia ragu. Kira-kira, untung di situ cuma ada 5 sebenarnya dapat. Kalau 10 mungkin dia ambil 1 karung. Oh, cuma dia ambil 5. Herannya saya. Dia tahu Tuhan iringi dia, tapi kenapa dia ambil 5? Jatuhlah Daud, bukan sebagai bapak orang beriman. Nah sekarang kita belajar, kenapa sampai dibilang Abraham bapak orang beriman? Nah, iman dulu, taruh cara cerita tentang iman. Iman itu apa? Satu orang yang berwakil. Iman itu apa? Yang saudara tahu? Bukan kitab ada itu. Ibrani 11 ayat 1. Coba lihat. Jadi dapat Ibrani 11 ayat 1. Bisa bukan? Dapat? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau saya suka belajar, coba saudara buka juga ada Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Kalau Alkitab versi Firman Allah yang hidup ada di multimedia, ada versi Firman Allah yang hidup, ya ada. Nah, kalau tidak ada saya bacakan ya. Kalau versi Firman Allah yang hidup bunyinya seperti ini. Saya bacakan dulu terjemahannya. Ini terjemahan baru. Nah, saya bacakan terjemahan Firman Allah yang hidup. Bunyinya seperti ini. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Mana lebih jelas? Saya ulang ya. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Saudara mau apa? Saudara harus percaya bahwa itu sudah terjadi, sudah terlaksana. Iman ialah pastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Saudara mau apa? Mau jodoh? Sudah menantikan, sudah ada, sisa menunggu kita. Apa-apa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum kita lihat sekarang. Itu iman. Pusing-pusing. Saya kasih contoh ya. Masih boleh ada apa sih, boleh tolong saya? Multimedia. Kalau boleh suaranya sedikit boleh. Supaya bisa Pak Riso juga bisa dari rumah. Soalnya saya mau demo. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Boleh ya begini. Belum bawa. Boleh menghadap saya? Serapat kaki. Serapat. Rapat ke tangan. Nama siapa? T. V. Oh, nama V. Nama V. Saudara perhatikan ya.
Anggap perumpamaan saya ini Tuhan, saya ini Yesus. Misalnya contoh, Tuhan Yesus hitam atau putih ya? Sudah jangan usah dibahas. Oke. Anggaplah saya Yesus. Kalau saya Yesus, dengar nak perkataan saya. Dengar, taat nak perkataan saya. Taat ya? Oke. Kita sepakat ya? Kita komitmen ya? Dengar apa yang saya bilang semua saya perkatakan, taat. Oke. Sudah dengar ya? Saudara saksi. Oke, sekarang keserapat kaki, tangan rapat gini, serapat gini. Tutup mata. Sekarang dia tutup mata. So kawin? Mana istri? Ini mana dia dulu? Oh itu istri. Bagus. Oke. Nah sekarang gini. Ikut perintah saya. Saya bilang begini sama dia. Evi, rubuk ke depan. Saya tanya dulu saudara. Saya yang salah ngomong atau dia yang salah dengar ini? Ini rumah atau tidak namanya? Mirip. Nah oke, stop. Saudara perhatikan ya. Saudara tangkap remanya ini ya. Tangkap remanya. Misalnya gini. Kita kadang-kadang seperti ini. Firman Tuhan bilang rubuh. Ya pikir oh kalau rubuh ini begini. Kita tafsir sendiri. Oke. Sekarang sudah dijelaskan ulang. Saudara lihat dia buka mata? Tolong saya tanya juga, sempat buka mata tadi tidak? Nah, sempat. Dia janji sama saya, saudara jadi saksi. Saya bilang apa tadi? Tutup? Dia bukan enggak? Nah, istrinya hati-hati. Kalau begini tidak bisa dipercaya. Karena begini, kan waktu janji, saya bilang tutup mata. Saya mau ada tak? Saya bilang buka. Tidak tak? Inilah ini contohnya saya manusia dan kita semua contohnya seperti ini. Mengaku dia saya mau dengar kata-kata Tuhan, saya mau taat dalam perjalanan. Soalnya firman bilang rubuh, dia cuma miring. Saya bilang tutup mata, dia buka mata. Beginilah kita semua terhadap Tuhan. Tahu? Jelas-jelas saya bilang, tutup mata. Tadi bagus susah pancing. Mana istri? Dia tetap tutup. Tapi berjalannya waktu, kita manusia begitu terlena. Akhirnya apa? Sesedikit buka mata. Padahal saya bilang tutup mata. Inilah kita manusia. So tahu-tahu sangat cuma senyum-senyum. Untuk pakai masker. Oke. Nah sekarang saya ulang. Tuh ulang apa? Saya bilang orang Poso ya. Apa bahasa Poso rubuh? Manabu? Tedungka. Oh iya. Saya pakai bahasa umum dulu. Rubuh ke depan. Oh sudah oke. Kita maklumi. Mungkin dia orang Poso tuh. Tedungka. Nah sudah jadi oke. Saya kurang jelas tuh ya. Buka mata dulu. Tahu dia bilang rubuh gimana kalau rubuh? Kita jatuh ke muka. Dia sendiri bilang ini rubuh itu apa? Kita jatuh ke muka. Sekarang saya ulang. Tutup mata. Rubuh ke depan. Alasannya sakit kepala. Kita manusia seperti ini. Kadang-kadang firman Tuhan sudah bilang begini, alasannya tunggu Tuhan, saya masih ini. Tunggu Tuhan, saya masih ini. Ini contohnya orang. Bukan cuma orang saya. Ini contoh saya. Dia mungkin kurang jelas. Sementara saya menjelaskan, dia buka mata lagi. Kalau misalnya saudara punya anak ini, mau toki atau mau tarik telinga? Kalau saya punya anak, saya
suara di telinga. Untung Yesus tidak seperti itu. Untung Yesus tidak seperti itu orang peniat. Saya peniat sekali-kalinya di telepon. So jelas-jelas dia bilang, dia buka juga. Jadi istrinya hati-hati, jangan percaya dia keluar rumah. Pasang GPS di celana. Oke. Nah sekarang nih, terlena dalam perjalanan hidup. Saya bilang tadi kaki dikasih. Kita manusia begini, karena terlena dalam hidup, dalam pelayanan, dalam kegiatan sehari-hari, kita lupa dengan komitmen kita dengan Tuhan. Nah sekarang saya di belakang supaya dia lebih jelas. Rubuh ke belakang. Kenapa lu kaget? Saya tanya, kenapa kau takut mau rubuh? Jangan teguh di belakang. Nah sudah. Oke, begini. Terima kasih atas pelayanan Anda. Anda diskualifikasi, dieliminasi. Mari dulu ke tempatmu. Saya minta bantuan Bro Rini. Saya yakin dia sudah dengar firman dari tadi. Dia lebih dengar dan lebih dengar. Siapa namanya? Martian. Maju sedikit. Boleh serapat tadi? Serapat tangan. Nah, sudah ingat saya bilang, anggaplah saya Yesus. Percaya sama Yesus. Dengar-dengaran sama Yesus. Taat semua apa yang kata Yesus. Saudara saksi ya? Martian, tutup mata. Oke, ya tutup mata. Sudah sekalian. Sekarang kita mau coba. Martian, rubuh ke depan. Nah, ini bagus. Dia berani. Terus rubuh tuh. Sekarang ke belakang. Martian, rubuh ke belakang. Nah, dia sudah mulai dengar-dengaran. Ini satu hambanya yang mulai dengar-dengaran sama Tuhan. Iya enggak? Iya enggak? Nah, harus dia tetap terima. Sekarang kalau tes, saya lepas dulu mic. Suara saya masih kedengaran toh? Ya sedikit memang kalau biasa bapak. Hanya besar sendiri suara. Saudara yang perhatikan, saya bilang ini ke dia. Martian, rubuh ke depan. Nah, sekarang saya bilang begini sama dia. Martian, rubuh ke belakang. Oke. Terus saya dikerap-kerip itu mata. Sudah perhatikan ya. Tangkap remanya. Tolong tangkap remanya. Martian, rubuh ke depan. Berani. Oke. Nah, sekarang dia bisa maju sedikit. Nah, sekarang saya bilang sama dia. Saya bilang sama dia begini ya. Martian, rubuh ke belakang. Dia berani. Saya bilang, saudara perhatikan, ini saudara tangkap remanya. Perhatikan baik-baik, di sini remanya. Saya bilang gini. Saya bilang gini sama dia. Perhatikan ini ya. Perhatikan. Ini dibilang iman. Saya bilang sama dia. Martian, rubuh ke belakang. Dia berani. Sekarang, saudara perhatikan ya. Saudara perhatikan ini di sini remanya saudara tangkap baik-baik. Saya sebelum saya tanya dulu, ada itu asuransi dia? Ada BPJS? Maksudnya begini, kalau kira-kira jatuh di sini, kalau jatuh di lantai, sakit tidak? Jauh dari puskesmas dari sini. Dia katanya, lebih bagus. Ada orang kesehatan di sini? Ada orang kesehatan? Ya ada? Belum ada. Belum ada, tapi puskesmas dekat. Kita sepakat bersama ya dengan istrinya. Kalau misalnya atau di bangka sedikit, nanti tanggung jawab gereja, tanggung jawab saja. Oke, sekarang saya bilang begini sama dia. Sudah tangkap ya, lihat ya. Martian, berubah ke depan. Dia berani. Saya bilang sama dia, Martian, berubah ke belakang. Dia berani. Bagus. Selamat ya.
manusia begini, walaupun dia tak, kadang-kadang dia melanggar. Cuma karena gembala tidak ada, teman-teman lain hamba Tuhan tidak ada. Kami seorang gitu tuh. Saya pernah dapat jemaat, ya tolong. Begitu tolong, ya dia bisa sampai mati tuh. Jadi ada seperti itu. Barangkali dokumen seperti itu. Kan saya nggak dapat tadi. Yang gue pasti itu. Begitulah kita manusia. Sekarang saya tidak tanggung jawab. Saya sekarang di depan. Orang bilang gini, beriman dan berhikmat. Saya sekarang, saya ulang di sini. Martian rubuk ke belakang. Wah, berani. Oke, nah sekarang begini Martian. Saya bilang, Martian rubuk depan. Ini saya bilang memang saya tidak tanggung jawab. Martian, kalau tadi rubuk ke depan, sekarang saya di depan, terserah mau jadi apa juga. Saya bilang bisa beli Martian, rubuk ke belakang. Lihat, saksi saudara ya, saudara tangkap primanya, tangkap. Bagus juga dia. Saya bilang sekali, Martian rubuk ke depan. Wah, berani. Saya bilang lain kalau saya kurang jelas. Martian rubuk ke belakang. Bagus, ini orang yang benar-benar taat dan berhikmat juga dia. Saya bilang, Martian rubuk ke depan. Wah, berani dia. Saya menjauh lagi. Martian rubuk ke belakang. Kurang jelas nggak bahasa saya? Jelas. Apa tadi bahasa kosong? Padungga. Pedungga. Itu saya kalau pakai masker. Kalau pakai masker, saya telinga agak bongkok. Salah tafsir lagi Pak. Oke, sudah sebagai bahasa Indonesia aja. Saya jelas lagi ya. Martian rubuk ke belakang. Jemaat di luar kelihatan nggak dia? Kelihatan? Nah, nantilah saudara nonton kalau di rekor juga ini. Nggak bagus. Saudara nonton lah nanti rekornya. Saya ulang ya, saya kurang jelas barangkali. Martian rubuk ke belakang. Ada istrinya nggak di sini? Ya. Ibu gembala itu. Kan bapak gembala dia. Mungkin kalau suara gembalanya dia dengar. Boleh ibu gembala? Kasih kuat. Beri bilang suruh dia rubuk ke belakang. Boleh kasih kuat? Martian rubuk ke belakang. Dengar? Boleh maju ke sini kita lalu. Dia bikin gembalanya ini terlalu jauh tuh. Tidak mau juga lakukan. Ibu di sini boleh terus. Sini. Harus kemana tadi? Tidak, rumah. Kira dulu. Boleh ibu kasih kuat? Pakai mic dulu. Bagus kalimatnya. Saya suka kalimatnya. Boleh kasih kuat? Bagus ya. Bapaknya percaya jauh rubuk ke belakang. Orang kuat mau kasih kuat lagi. Iya, gak perlu masalah kali. Kasih kuat. Kasih kuat. Kasih banyak ya. Ini yang dibilang iman. Daripada kita setengah mati menerjemahkan tadi, ini contoh iman. Sekarang buka mata. Kita tanya sama-sama. Pak Martian, kenapa tidak berani rubuk ke belakang? Saya dengar suara Pak Pendeta. Dia dengar suara Pak Pendeta di belakang. Tadi ada suaranya ibu kembali. Ya, saya dengar. Kita kan janji, komitmen toh. Apa yang saya bilang, ikut tak? Terus tadi saya bilang, ikut tak?
Kenapa? Karena saya dengar suara Bapak ada di depan. Jadi di belakang kalau jatuh, ulang. Kalau jatuh, Tidak ada yang tanya. tidak ada yang tanya. Iman seperti ini. Kalau dia tahu, Pak tengok ke belakang. Kasih kemuliaan dulu buat Tuhan. Ini kalau saya tanya dia, kalau tahu ada dia di belakang, mau dulu nggak? Mau. Oke, terima kasih, silakan dulu. Jadi daripada tolong bertele-tele jelaskan iman adalah ini itu iman. Tangkap temanya tuh. Saudara pikir Tuhan itu cuma ngomong. Saudara, Tuhan di depan, Tuhan tidak di belakang. Tuhan punya 1001 macam cara untuk tolong orang. Amin. Orang cuma punya 2 saudara, punya 1 mama, punya 1 papa, kakak dan adik. Ada 10 orang saudara kita, sepupu kita. Orang cuma punya itu, tapi Tuhan punya 1001 macam cara tolong orang. Amin. Kalau tadi dia tahu ada orang di belakang, dia lumpuh. Masalahnya kita kurang beriman. Dia lumpuh, iya. Kita kadang-kadang begini juga. Jangankan saudara, saya juga begitu. Ya, bagaimana Pak Rikson? Pak Rikson ini teman saya dulu, sedikit. Kita dulu kalau di dalam masa ingat masih kerja, dia kan tidak jauh dari sana. Dia bagian IC. Sekarang saya lupa singkatannya siapa. Saya bagian akuntansi, bagian input jurnal. Dia ini, saya lihat kalau dia semua lebat tanya, "Wan, jurnalnya gimana ini?" Bodoh lah. Karena kenapa saudara tahu? Kalau dia bikin jurnal, tidak pernah 1 kali lolos, pasti banyak kali lolos. Masuk saya. Pertama, DP jurnal, DP kredit pasti salah. Kedua, tulisannya rupa sandi rumput. Biar kalau dari mana dia telepon saya dia ketawa. Beri kita ingat bilang kita tulisan rupa sandi rumput. Tulisannya sudah tahu sandi rumput. Tahu sandi rumput cuma gini. Tiada pilih. Dia orang bilang tejo. Tidak jelas apa yang dia bilang, apa yang dia tulis. Sendiri, wan cocok ini. Aduh, salah gue. Kasih pulang. Itu kesannya kita berdua di dalam rumah. Jadi saya, polisi mau tanya, suruh baca jurnal gitu. So pusing kita pakai kepala. Karena memang bagiannya bukan untuk buat jurnal. Dia kalau bahasa Inggris makasih. Gue jago dia. Saya akui dia kalau bahasa Inggris. Tapi kalau baca jurnal itu burungnya. Bebas. Tulisan tidak jelas, bisa dirumput. Ya kalau dia baca jurnal bikin pusing. Kalau dia semua baca jurnal setahan kita, pusing lagi saya. Itu dia. Oke, kita lewati saja sekilas. Nah, kembali tadi ke iman. Itu imannya kita. Kita pikir Tuhan tidak ada di belakang. Saya dengar suara Tuhan di depan. Memangnya Tuhan ini cuma ada di depan? Memangnya Tuhan ini cuma ada di tentena? Tuhan ada di? Salah. Tuhan itu ada. Tuhan sih dekat sekali dengan kita. Makanya saudara, kalau dibilang iman, kenapa Abraham dibilang bapak orang percaya? Ini rahasia yang saya kasih ke saudara. Coba tadi Kejadian 22. Sampai saya saudara baca. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Terus firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, apa rencana Tuhan, tujuan Tuhan untuk Abraham bawa Ishak ke gunung Moria? Menguji imannya. Nah, terus dengan cara membunuh anaknya. Kalau bunuh, mati
berarti mati. Sepakat ya? Kalau bunuh berarti mati. Kalau ada misalnya 5 orang, mati 1, sisa berapa? Mati 3? Tentu bingungan. Bu Irwan bilang mati 3, tapi yang dikasih hidup 3. Kadang-kadang kita seperti itu. Oke, sudah lewat. Nah, dibilang sih rencana Tuhan untuk mengorbankan Ishak supaya Ishak dikorbankan. Artinya Ishak dibunuh. Oke, baca terus. Terus. Yang 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelayan padanya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saya kasih contoh juga kisah. Boleh bantu ulang saya? Boleh. Tidak, bukan balik. Tempat ulang. Tenang, ini bukan setiap lagi mau berhutang. Aman. Boleh ulang saya? Boleh tahu saya? Siapa nih? Asyik, oke. Nah sekarang begini, saudara perhatikan ya. Saya tadi Yesus, sekarang saya Abraham. Saya Abraham, ini anak saya Ishak. Bangun keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Saya bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya. Saya panggil 2 orang buah ini. Bujangnya seperti pembantunya. Lebih kerennya sekarang ADT apa? ADT, asisten rumah tangga. Padahal sama aja ini. Ini sampai asisten 2 orang. Nah terus beserta dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Saya panggil juga anak saya. Pinjam boleh? Anaknya itu? Anaknya boleh? Pinjam boleh? Taruh anaknya saya. Bagus. Ganteng juga. Nah, sekarang, baca. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Orang semua ini berangkat. Oke, terus ayat selanjutnya. 4. Boleh? Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya kelihatannya kepadanya tempatnya itu dari jauh. Terus kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Perhatikan ayat ini. Ini Abraham, iman Abraham. Singkatnya orang bilang, tolong pergi ke sana. Sampai di sana, saya bilang begini sebenarnya. Mau nih 2, tunggu di sini. Sudah ingat-ingat? Oke. Sudah ingat-ingat? Oke. Sekarang kamu 2 tunggu di sini. Saya beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sebenarnya rencananya saya apa? Mau? Sembahyang terus mau? Mau korbankan dia. Nah sekarang, oke, orang 2 pergi ke Gunung Moria. Sampai di atas di Gunung Moria. Rencananya apa tadi? Mau bunuh. Kalau dibunuh, dikorbankan, mati tidak dia? Mati dong. Kalau dia mati, misalnya mati coba dulu, mati. Kalau dia mati, siapa yang pulang? Saya pulang toh. Seharusnya kalimatnya bilang begini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami, bahasa Indonesia, kalau kami berapa orang? Lebih dari? Kalau aku saya sendiri. Tapi kalau kami jamak lebih dari 1, berarti 2. Kami akan sembahyang. Sesudah itu salah nggak ayat ini? Salah nggak ayat ini? Salah. Itu saudara perhatikan.
Sesudah itu saya kan bunuh dia, korbankan dia. Sesudah itu kalau saya